Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Nurfitahani, biasa dipanggil Fatma. Di video ini saya akan menjelaskan 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama arsitektur monolitik dan microservice. Yang kedua itu ada front end dan back end. Yang ketiga itu ada instalasi Laragon. Yang keempat itu ada instalasi Composer, dan yang kelima itu ada instalasi Laravel. Sesuai urutan tadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang arsitektur monolitik dan microservice. Arsitektur monolitik, seperti namanya, yaitu mono berarti satu, merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Untuk kelebihannya yaitu mudah dibangun, mudah diuji, dan dideploy. Kemudian juga ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Kekurangannya yaitu seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Selanjutnya, itu ada microservices. Microservice merupakan arsitektur yang dimana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Untuk kelebihannya yaitu skalabilitas lebih baik dan toleransi kegagalan lebih tinggi. Karena jika satu layanan gagal, itu tidak mempengaruhi layanan lainnya. Dan untuk kekurangannya yaitu arsitektur lebih kompleks dan dibutuhkan pengawasan yang lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu front end dan back end. Saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu front end dan back end. Front end sendiri merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web atau di aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian ada back end. Back end merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakan biasanya seperti PHP, Java, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan Laragon, terus kemudian ada Composer sama Laravel. Yang pertama kita akan menginstal Laragon. Kita bisa membuka tab baru dan mengetik link yang sesuai dengan yang di layar. Jika sudah masuk ke dalam situsnya, kita melihat di edition ada download Laragon full 173 MB. Itu yang akan kita download. Kemudian klik. Apabila sudah di-download, kita akan langsung buka file download kita. Buka Laragon yang sudah kita install tadi. Kemudian ikut step-step yang ada di layar. Setelah step terakhir terselesaikan, kita sudah masuk di Laragon. Tapi tidak hanya sampai situ, kita perlu mengubah versi PHP-nya. Karena pada saat penginstalan Laragon, itu PHP yang disediakan hanya PHP 8.1. Kita perlu menggunakan PHP 8.2. Bagaimana cara mengubahnya? Kita perlu mendownload PHP 8.2 terlebih dahulu. Untuk mendownload PHP, kita bisa membuka tab baru lagi di Google, ketik link seperti yang ada di layar. Kita memilih yang PHP 8.2.23 NTS Win32 VS16 ya X64 zip. Untuk mendownloadnya sendiri, kita hanya perlu mengkliknya saja. Jika sudah terdownload, kita perlu masuk lagi ke file download kita, kemudian ekstrak PHP 8.2 nya, kemudian file yang sudah diekstrak
kita perlu pindahkan ke data C di Laragon, bin, kemudian pilih folder PHP, dan kemudian letakkan PHP yang kita ekstrak tadi ke dalam folder PHP tadi. Apabila sudah sampai di situ, kita perlu mengubahnya di Laragonnya. Klik kanan di bagian putih mana saja di bagian Laragon, kemudian pilih PHP version, centang yang PHP 8.2. Apabila sudah dicentang, PHP yang ada di Laragon akan otomatis berubah menjadi PHP 8.2. Untuk mendownload Composer, kita perlu membuka tab baru lagi, akses link yang tertera di layar. Kemudian klik pada bagian Composer Setup.x. Setelah terdownload, kita perlu membuka lagi di file download kita, buka Composer Setup-nya, kemudian abaikan developer mode, lalu klik next. Selanjutnya, kita juga pastikan memilih PHP 8.2 dengan cara mengarahkan ke file phpx yang berada di Laragon. Kemudian next. Kemudian next hingga selesai. Nah, untuk memastikan Composer terinstall dengan benar, kita perlu membuka command prompt, lalu ketik Composer. Apabila tampilan sudah seperti di layar, maka penginstalan sudah benar. Selanjutnya, kita ke penginstalan Laravel. Sebelum kita melanjutkan penginstalan, pastikan dulu untuk mengaktifkan extension zip pada PHP 8.2 di Laragon yang sebelumnya terinstall dengan cara klik kanan pada bagian putih di mana saja, bagian putih yang Laragon di mana saja, pilih PHP extension, lalu centang yang zip. Setelah itu, kita juga harus menyediakan package installer Laravel menggunakan command prompt. Kalian bisa mengetik di command prompt Composer Global Require Laravel Slice Installer. Nah, apabila tampilan sudah seperti di layar, maka proses selesai. Selanjutnya, kita perlu masuk ke file www yang ada di Laragon. Kita perlu menjalankan perintah Laravel new, nama aplikasi yang akan kita bentuk. Sini saya membuatnya mycake. Kemudian enter. Nah, tampilan untuk penginstalan akan tampil seperti gambar di layar, dan cukup abaikan dengan menekan enter dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika instalasi berlangsung dengan lancar, maka akan muncul prompt menanyakan jenis database. Kita enterkan saja. Kemudian instalasi selesai dan ditandai dengan muncul informasi sebagai berikut. Nah, untuk mengeceknya, kita ke browser, ketik nama aplikasi kita tadi, .test. Nah, apabila tampilan seperti di layar, kita perlu balik lagi ke Laragon, kemudian klik Start All. Apabila sudah diklik, kita balik lagi ke browser, terus kita refresh. Nah, di sini ada sedikit error. Kita perlu perbaikinya lagi di command prompt. Nah, di command prompt kita perlu mengetik langkah-langkah seperti yang ada di layar. Apabila sudah siap, maka kita balik lagi ke browser, kita refresh, dan selesai. Begitu untuk penginstalan Laravel. Sekian video untuk minggu ini, sampai jumpa di video minggu depan. Bye bye.